Terima kasih Bapak Ibu yang sudah di Jimit kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua KMP IPA Kabupaten Grobogan Bapak Supriyadi. Aduh, kok ganti Supriyono. Tanda-tanda ini ya. Terima kasih sudah hadir di Jimit kita pada malam terakhir ini Pak Pri. Yang kami hormati Ibu Isna Aina Hidayanti, Sarjana Pendidikan. Nanti pada malam hari ini akan melanjutkan materi pada sesi ketiga dan ini sesi terakhir nggih Bapak Ibu. Namun untuk kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita buka kegiatan malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menunggu lama Bapak Ibu, kita langsung saja melanjutkan sesi 3 kita di acara workshop optimalisasi kuisis dengan akun belajar.id. Kepada yang terhormat Ibu Isna Aina, disilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan ya Bapak Ibu untuk yang hari ketiga pada pelatihan optimalisasi kuisis dengan akun Belajar ID. Diharapkan nantinya Bapak Ibu setelah 3 hari ini bersama dengan MGMP IPA bisa mengajak siswanya untuk belajar dan bermain melalui platform kuisis. Oke, sebelum kita ke materi yang di hari ketiga, seperti malam-malam kemarin, ada puisi buat Bapak Ibu semuanya. Oh, bukan puisi, pantun ya Bapak Ibu. Ada pantun yang sudah saya siapkan, buat Bapak Ibu semuanya. Bintang bersinar di langit nan tinggi. Kembali dengan puisi kita ilmu bertambah tiada henti. Amin. Semoga dengan adanya kegiatan malam ini bersama MGMP IPA Grobogan, kita bisa menambah atau mencari ilmu kita, pemahaman kita, sehingga apa yang kita dapatkan dapat berguna bagi sekolah kita, terutama untuk anak didik kita. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ke materi seperti biasa saya mau menampilkan sesuatu terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu bisa masuk dan join pada presentasi kali ini. Kita mau membuat presentasi dengan cara yang mudah terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, izin saya untuk meng-share untuk presentasi sekarang. Monggo Bapak Ibu bisa mulai join di kuisis untuk malam ini Ini juga saya sematkan di chat. Ya, monggo Bapak Ibu bisa mulai diklik untuk join-nya.
Sekedar untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu ketika akan melakukan sebuah presentasi secara langsung ataupun mengadakan kuis secara langsung, Bapak Ibu bisa memulai syaratnya minimal ada 1 peserta. Jika tidak ada peserta yang masuk, kita tidak akan bisa mengklik Bapak Ibu. 5 peserta kita tunggu mungkin sekitar 5 menit. Ini sudah ada Pak Bagas, kemudian Ibu Nyumi, Ibu Sumini, kemudian Ibu Tuti, Ibu Stefani Maryuni, kemudian Bapak Anang, Ibu Sriani, Ibu Anissa, Bapak Supriyadi. Monggo yang lainnya bisa langsung bergabung. Ibu Antin, baru 10 orang ya. Iya, Bu Rizky sama Bu Sri Darwati masih 12. Kita tunggu mungkin sampai sekitar 20-an ya. Ini ada Ibu Hasna. Ya, makin bertambah. Ibu Dewi dan Ibu Rizky Amalia Yulfa. Bapak Sutrisno, Ibu Anita, kemudian Ibu Catur Kartika Sari. Ya, kita tunggu, masih ada 19. Kita tunggu 2 menit lagi Bapak Ibu biar tepat di pukul 7.20 sambil menunggu teman-teman yang lainnya mungkin belum dibuka untuk kuisisnya. Baru 21 nih Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Ya, untuk malam ini kita mau mencoba membuat presentasi dan menampilkan dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Untuk yang mengekspor lebih lanjut mungkin bisa kita agendakan pada pertemuan yang lainnya. Yang penting untuk kali ini kita bisa mengoptimalisasi akun belajar ID yang sudah kita miliki berkaitan dengan akun pada kuisis, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan kuisis dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini di sekolah sudah diwajibkan untuk aktivasi akun belajar ID pada peserta kita dan lambat pada bulan September ini, sehingga kalau Ibu bisa memanfaatkan akun belajar ini dengan baik, kita bisa menggunakan platform-platform yang ada di internet ya, platform digital, dan menggunakan akun belajar ID siswa. Karena memang sudah ada kerjasama antara kuisis dengan Kemendikbudristek, terutama pemanfaatan akun belajar ID milik kita, baik guru maupun peserta didik. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah pukul 7.20 dengan peserta yang tergabung di sudah 23, kita akan mulai untuk tayangan presentasi secara langsung. Untuk saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa presentasi ini bisa kita tayangkan secara langsung maupun bisa dijadikan sebagai PR. Dan ini adalah contoh untuk tayangan presentasi yang disiarkan atau dilihat anak secara langsung. Oke, kita mulai Bapak Ibu.
di sini saya ambil ini adalah tentang pewarisan sifat nih untuk materinya IPA di kelas 9 semester 1 Bapak Ibu tampilannya. Kemudian tayangan yang seperti ini bisa kita buat di platform yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini, seperti gambar dan seperti kartun tentang apa itu sih pewarisan sifat. Nah, dijelaskan dengan melalui gambar, harapannya anak akan merasa lebih menarik karena ada tokoh-tokoh yang mungkin tidak asing bagi mereka. Nah, di sini untuk materi genetik ya, memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat dan seterusnya, kita tampilkan gambar-gambar yang ada di sini. Nah, ketika kita menayangkan ini di layar anak juga akan terdapat layar yang sama dengan yang ada di presentasi di depan seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti sambil dibaca, jadi untuk perpindahan dari slide ke slide itu kita beri waktu kira-kira berapa detik atau berapa menit sampai anak bisa membaca tayangan yang kita buat. Nah, di sini karena ini adalah tentang pewarisan sifat ya, materinya kita tentukan dulu, kita buat dulu di dalamnya. Ini agak saya percepat mungkin ya untuk dominan dan seterusnya ini dibuat diterangkan dengan kayak seolah-olah yang menerangkan adalah gambar ini ya, si animasi di gambar ini yang menerangkan ini. Jadi seolah seperti komik ya Bapak Ibu medianya. Mungkin untuk anak-anak SMP itu komik seperti ini, anime seperti ini kan lebih menarik daripada hanya sekedar tulisan-tulisan seperti itu. Sudah sampai ke slide ke-12. Ini agak saya percepat sedikit. Nah, cuman sayangnya kok suaranya tidak bunyi gitu nggih. Nah, ini adalah jadi menggabungkan antara presentasi dengan kuis. Nah, di sini adalah pesertanya ada 23. Kemudian peserta yang semuanya sudah melihat. Nah, ini sudah kita mulai untuk soal yang pertama. Bapak Ibu sebagai peserta langsung bisa menjawab sesuai yang ada di sana ya. Sambil kita lihat timernya ini ada berapa. Ini peserta yang sudah menjawab itu ada 15 orang. Sambil kita tunggu. Nah, ini otomatis waktunya sudah selesai di timer di sana. Meskipun belum selesai, otomatis akan terlihat ini yang sudah menjawab sementara ini. Soal selanjutnya. Wow, thanks up. Berarti sudah selesai. Berarti terus kita lanjutkan soal yang selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan yang pertama.
Oke, untuk yang berikutnya ini yang ya, tampilannya seperti ini untuk yang pertama ini. Selanjutnya untuk soal yang slide ke 20 berapa itu? 22. Oke, tim up ya. Selanjutnya nanti akan ditampilkan lagi untuk yang memimpin ya Ibu Anissa. Kemudian yang kedua adalah Bu Anita, ini ditampilkan grafiknya. Kemudian soal yang selanjutnya oke, nah ini yang menjawab dari 23 peserta adalah 21. Nah, sementara untuk peringkat pertama adalah Ibu Anissa disusul oleh Ibu Anita. Jadi ini tampilannya juga akan terlihat. Gitu. Selanjutnya untuk slide yang ke-24. Iya, untuk selanjutnya siapakah yang posisi pertama untuk ini? Wow, Bu Anissa kembali ini ya, dilanjutkan oleh Ibu Anita. Nah, peserta yang ini mengerjakan ada 14 ini yang menjawabnya. Selanjutnya untuk slide yang ke-25. Tampilan soalnya ada di atas nih, Bapak. Ya, 12 peserta yang sudah menjawab, 13. Oke, selanjutnya, wow, ya ini sudah habis, kemudian kita bisa lihat untuk tadi. Wow, Pak Supriyadi sudah menyusul ke peringkat 2. Selanjutnya, ini sebenarnya bisa kita mengulang kembali ya, tapi kita klik ke slide selanjutnya saja, Bapak Ibu. Wow, udah selesai lagi untuk soal yang slide ke-26. Kita coba kita cek. Untuk sementara tingkat pertama Ibu Anissa, kemudian selanjutnya Ibu Stefani ya. Di sini ada tampilan pertanyaan lengkap, kemudian tampilan grafik,
peserta-peserta yang hanya melihat saja, artinya ini tidak mengerjakan nih Bapak Ibu. Kemudian ini yang menampilkan. Jadi ini yang mendapatkan bibit unggul nih ada 13. Kemudian yang menjawab ini ada 5. Kemudian yang bagian ada 12 dan yang tidak menjawab ini ya ada 1. Kemudian selanjutnya ini adalah slide yang terakhir Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir kita lihat siapakah yang menduduki peringkat pertama ya. Ternyata di sini peringkat yang pertama Ibu Anissa ya. Ini kita lihat kembali. Ini adalah akhir sesinya. Nah, ini adalah slide terakhir. Nah, apakah Anda ingin mengakhiri pelajaran? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau iya, berarti Bapak Ibu nanti diklik iya nih. Kalau tidak, ya kita pilih tidak. Nah, karena kita sudah selesai untuk yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa pilih iya. Nah, sekarang di sini pertanyaannya ada 23 garis besar. Untuk mendapatkan sudah ditaruhkan urutan peringkat pertama sampai area yang akhir. Jadi proses yang pertama ini yang menduduki peringkat pertama dari zaman kita malam ini adalah Ibu Anissa.
Nah, itu bisa kita ambil linknya di sini di ini tadi ya, kita juga download Bapak Ibu. Kita tahu ternyata ini jalan-jalannya seperti apa bentuk nilai yang kita peroleh kita unduh dari kuis tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tampil ya. Ini ada pertanyaan, kemudian soalnya ada tentang dan yang tiap ini akan dibahas ya, akan dilakukan secara lengkap. Ukuran pertanyaannya akan dilakukan siapa yang menjawab dan seterusnya ini sudah tercantum pada laporan yang kita unduh. Jadi ini bahasan sebenarnya untuk kemudian data peserta itu data peserta di sisi berikutnya di data peserta ini sudah ada dashboardnya berapa, kemudian kita bisa scroll sampai kanan, sampai waktu yang dia bisa berapa, ini tentang semuanya Bapak Ibu. Kemudian data waktu juga sudah ada, kemudian ada kuis juga ada, ya ini ada dasarnya. Di sini sangat membantu kita ketika layanan secara langsung tapi diberikan soal dalam proses tersebut. Nah, ini gambaran dari apa yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya langsung kita mau tujuan Bapak Ibu untuk membuat bahan karya dari sisi. Oke, sebelum kita membuat ini, saya ingin tanya dulu pada Bapak Ibu, bisa ditulis di kolom chat. Ini saya ya stop dulu. Ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat tentang ini, tentang presentasi ya, presentasi di dalam bisnis. Apakah Bapak Ibu sudah biar atau sering buat di bisnis atau tidak ada? Saya untuk ukuran bisa memandu dulu untuk teman-teman memantapkan bisnisnya bagaimana, cerita dan sharing. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu mau saya sharing bisnis yang mungkin sudah dipraktekkan dicoba-coba begitu. Terus jawab baru tahu saat ini belum pernah membuat presentasi dengan bisnis belum ini yang belum pernah dan belum mencoba dengan bisnis. Oke. Ya mungkin bisa silakan untuk bercerita tadi kita yang sudah menggunakan bisnis mungkin prosesnya bagaimana, silakan kita yang bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman lainnya untuk mereka. Selamat malam semuanya. Ini pengalaman saya untuk menggunakan Quizizz. Ini masih seperti biasa, saya menggunakannya pilihan genus saja. Belum saya terapkan seperti drop down atau tempel. Sementara belum, karena masih ada beberapa anak-anak yang kebanyakan belum masuk ya biasanya ini baru aktivasi akun ID belajar dulu. Nanti insya Allah kalau sudah selesai semuanya akun ID belajar masuk semuanya, nanti setiap akhir selesai materi itu pasti saya buatkan
20 soal kuisis. Alhamdulillah selama yang ini yang saya jalankan itu banyak sekali peserta didik itu menikmati. Apalagi kalau bisa materinya dikasih kuisis kayak gitu terus. Itu pengalaman saya setiap selesai jam pelajaran informatika itu saya kasih 15 soal. Saya waktu durasinya 10 detik. Itu. Untuk yang tadi malam yang sudah dipraktekkan sama Wisna, itu saya belum menyimak 100%. Ya insya Allah nanti kedepannya saya buatkan seperti punyanya soalnya Bu Isna. Terima kasih. Mungkin selama ini ilmu yang diberikan Bu Isna itu sangat membantu sekali. Ya apalagi diterapkan di SM Negeri Toroh. Ini saya juga dapat ilmu baru sama Bu Isna itu. Dulu sebelumnya saya juga belum pernah menggunakan kuisis. Dan alhamdulillah saya juga belajar tentang Gemini juga yang diberikan sama Bu Isna. Ini sangat membantu sekali. Terima kasih. Semoga guru-guru yang lain, Bapak Ibu yang malam ini nanti insya Allah bisa menggunakan kuisis ini. Ini sangat menarik untuk diterapkan ke peserta didik. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih, Bu Isna. Itu pengalaman saya, Bu Isna. Terima kasih guru-guru yang lain. Atas berbagi pengalamannya. Itu Bu Isna, lainnya ini banyak yang belum mencoba untuk membuat materi dengan kuisis. Silakan dilanjut Bu Isna. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya Bu Anti bisa di pengalamannya kalau tidak menggunakan kuisis berarti kita menggunakan apa seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu lainnya bisa berbagi pengalaman meskipun tidak menggunakan kuisis nggih Bu Isna, misalnya nanti biar atau aplikasi lainnya untuk asesmennya, atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk membuat materi maupun asesmennya. Aplikasi juga bisa menggunakan Kahoot juga bisa. Kahoot lebih mantap juga. Oke, mau nambah lagi nih Pak Ika? Cukup Bu, bisa lagi. Silakan Bapak Ibu guru lainnya. Ini saya baca di kolom chat. Masih belum ada. Mungkin Bapak Ibu mau mengutarakan langsung atau langsung ya betul. Oke, berarti ini kok suara saya mantul di situ ya? Tidak, jelas kok Mbak. Oke. Oke nggih, karena ini kebanyakan untuk kuisis itu biasanya sekedar pertanyaan ya untuk asesmen. Ternyata sebenarnya kuisis itu sudah lama untuk bisa dibuat presentasi. Mungkin bagi Bapak Ibu guru itu kurang familiar kan gitu nggih. Karena konsep kita kuisis itu soal kan gitu. Nah, ternyata di dalam kuisis itu juga kita bisa membuat bahan presentasi yang menarik buat siswa karena bisa dilakukan juga secara langsung maupun penugasan. Nah, untuk malam ini mungkin karena nanti waktunya kan banyak yang tersita untuk ujikom juga. Nanti saya mau buatkan untuk teleportasi saja biar cepat gitu nih. Kita mau membuat untuk bahan presentasi dengan meng-ATM milik dari peserta lain yang sudah membuat lebih dahulu di kuisis. Begitu ya Bapak Ibu, karena nanti kita waktunya juga ada ujikom juga. Kemudian karena ini pertemuan terakhir, nanti ada Bu Antin, ada refleksi dari Bapak Ibu guru sebagai peserta juga nih. Oke, izin untuk share ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk tayangan yang perdana, ya kita di sini fokus pada bagian ini kita klik buat. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri sambil kita bersama-sama di sini ya membuatnya. Kan ini ada kuisis dan ada presentasi. Jadi ada dua hal yang
bisa kita buat melalui platform Quizzes. Untuk yang Quizzes ini kemarin selama 2 hari berturut-turut kita sudah mencoba fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Quizzes berupa soal-soal ini. Kemudian kita ingin membuat atau mengenal terlebih dahulu tentang presentasi di sini. Nah, Bapak Ibu bisa diklik untuk presentasinya. Ya, ini adalah tampilan dari presentasi yang akan kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa mengimpor slide yang sudah kita buat di Google Drive. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa mengambil dari slide-slide yang sudah kita buat dulu-dulu. Mau kita masukkan ke dalam Quizzes. Kemudian yang kedua itu bisa membuat murni ya, membuat baru. Kita mau mencoba yang pertama adalah dengan menambahkan slide baru, berarti kita pilih bagian ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Karena kita ingin cepat, saya mau memberikan informasi kepada Bapak Ibu dengan cara teleportasi. Jadi Bapak Ibu bisa cari di teleportasi ini. Nah, yang saya tampilkan Bapak Ibu itu buatan dari salah satu pengguna Quizzes, saya ambil dari teleportasi. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu klik di cari teleportasi, tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu di sini kan akan diminta tentang apa sih yang mau dicari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di sini di pencarian. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat bahan presentasi, karena ini mungkin saya kan guru IPA, saya sesuaikan dengan mata pelajaran IPA. Misalkan saya ingin mencari tentang tekanan gitu. Nah, tekanan padat. Kemudian ini kita cari. Di sini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini umum karena kita tidak mencari tentang kelas. Jadi kita bisa memfilter di sini Bapak Ibu. Mau kelas berapa? Boleh. Nah, di sini karena kita SMP, kita pilih tekanan yang kelas 9. Cuma nanti kalau kelas 9 belum terlalu banyak ya tekanannya, karena kelas 9 itu khusus di kurikulum Merdeka, kalau K13 itu di kelas 8. Tapi nggak apa-apa, kita klik aja dua-duanya. Di kelas 8 dan kelas 9. Artinya apa? Nanti tampilan yang ada di sini, presentasi tekanan zat padat itu bisa di kelas 8 dan kelas 9 akan tertampil. Kemudian mata pelajarannya kita tentukan juga pengetahuan alam. Jumlah soal enggak usah. Nah, setelah itu Bapak Ibu kan ini ada kategorinya, tampilkan konten dari publik atau dari perpustakaan kita. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat misal ini ya tentang tekanan padat, maka di perpustakaan ini enggak ada. Nah, itu karena kita ingin meng-ATM milih pengguna Quizzes yang lain, maka kita pilih yang publik. Kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Ini ada tekanan yang padat. Ini kan kelas 8, berarti ini kurikulum yang lama. Kita coba ke yang kelas 9. Ini premium Bapak Ibu. Terus kita coba lagi. Ini kelas 9. Berarti ini yang baru kan itu. Sambil kita lihat dulu, sampai ke bawah dulu kita cari-cari kira-kira bagian mana yang akan kita ambil. Ini tekanan yang padat. Ini juga. Nah, kalau ini kelihatan 10 kan gitu. Kita sampai ke bawah dulu, yang mana yang akan kita pakai. Nah, misalnya ini ada 7 slide, ini 15 banyak sekali. Kemudian ke bawah lagi kita cari lagi, yang mana yang mau kita pakai. Apa kita ambil yang ini, yang kelas 9, kita pilih. Oh, ini kan soal, bukan, berarti kita nggak pakai, karena ini kan soal ternyata. Ini bukan presentasi, berarti kita salah, kita cari lagi.
lainnya yang ada tulisan presentasi ini ya Bapak Ibu. Kalau ini kan tidak ada, ini kita klik yang presentasi. Kita coba ini, tapi kok kelas 12? Enggak apa-apa, kita coba saja presentasinya ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memilih yang di bagian sebelah kiri, kita cek di sini. Ini slide-nya, kita cek satu persatu. Kita ke bawah ini ngambil dari ruang guru ya. Nah, ini juga sudah ada soalnya. Kalau sekiranya menurut Bapak Ibu ini bagus, mau semuanya dipakai ya, ini berarti tambah semua slide atau 8 slide kita pakai semua. Tapi kalau belum yakin, Bapak Ibu bisa mencari lagi di sini. Nah, misalkan kita tambah aja dulu, tambah semua slide, berarti kita klik. Nah, otomatis di sini di tampilan di perpustakaan kita akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul. Terus Bapak Ibu merasa masih kurang misalkan ya, kok ini masih kurang, Bapak Ibu bisa kok dari slide-slide yang tersedia di teleportasi. Ini kita cari lagi. Misalkan ini Bapak Ibu, ini soal, ini kuis berarti bukan. Nah, ini presentasi nih, kita coba untuk ini seperti apa. Kita lihat ke bawah. Nah, misalkan pengen menggunakan ini saja, bisa kita ambil hanya satu slide ini Bapak Ibu. Otomatis nanti akan masuk ke sini. Kita lihat lagi, nyampe ke bawah, mana lagi yang kira-kira kepake. Oh, ini kita pakai satu slide lagi, kita ambil. Ya, terus ke bawah lagi, ada lagi enggak? Nah, jadi kalau ini satu persatu ya, satu persatu kita pakai. Nah, ini juga kita tambahkan. Misalkan sudah. Nah, misalkan kita sudah selesai, kita sudah puas dengan mengambil dari teleportasi Bapak Ibu, kita silang di sini. Tanda silangnya kita klik. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Kita buka dari yang paling atas. Nah, ini bisa kita edit. Bisa kita edit sendiri. Sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Ini. Kalau ingin menambah, itu Bapak Ibu bisa ditambah slide di sini. Ini dengan mengambil milik dari pengguna akun Quizzes yang ada di situ dengan cara teleportasi Bapak Ibu. Ini bisa kita edit. Kemudian kalau ini sudah Bapak Ibu rasa yakin tanpa diedit, kan ini bisa kita ganti. Ini bisa kita ganti gambarnya atau kita hapus, ini bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengekspor sendiri dengan cara yang paling mudah adalah menteleportasi. Jadi mengambil milik pengguna Quizzes yang lainnya kita pakai. Dan Bapak Ibu nggak usah takut karena ini memang disediakan. Bukan berarti kita menjiplak 100%. Enggak, karena kalau sudah dipublish ya sudah dipublish ya kita misalnya kita sudah dipublish kok dipakai orang lain ya nggak usah marah. Karena apa? Kita sudah legowo dari awal sudah diniatkan untuk di-share atau dibagi. Seperti itu. Nah, ini misalkan sudah selesai Bapak Ibu, ini sudah selesai dan Bapak Ibu tidak ingin mengubah. Itu bisa kita simpan di sini. Atau mau mengimpor juga bisa diklik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin melihat dulu sebelum di-share atau disimpan, Bapak Ibu ingin melihat atau mereview, berarti bisa diklik review. Ini tampilan dari anak seperti ini. Pandangan pesertanya akan melihat seperti ini. Nah, ini seperti tadi ketika Bapak Ibu mengerjakan. Nah, ini tinggal diklik-klik itu tampilan dari Bapak Ibu guru ya, seperti yang tadi sudah saya tayangkan. Tapi kalau yang seperti ini adalah tampilan yang ada di peserta. Jadi intinya untuk
pembuatan presentasi, kita bisa menggabungkan antara presentasi dengan kuis ya. Kan kemarin sudah, jadi dari kuis itu bisa kita masukkan ke dalam bahan presentasi kita. Jadi keuntungannya untuk dengan kuisis ini presentasinya bisa dilakukan secara online. Berarti kan ada interaksi antara bahan ajar yang kita buat dengan peserta didik. Nah, ini selesai seperti ini. Kalau sudah reviewnya sudah, kita tutup. Kemudian pengaturan sini ada pengaturannya Bapak Ibu, bisa atur. Nah ini kan ada judulnya Bapak Ibu. Ini kita judul tekanan. Kemudian ini bahasanya juga kita ganti Indonesia seperti yang tadi. Kemudian ini Bapak Ibu yang kita tentukan, ini boleh tidak sama publik. Kalau boleh ya kita pilih yang ini. Tapi kalau tidak ya kita pilih terbatas. Itu untuk yang terbatas ini, aktivitas ini hanya dapat dilihat oleh Anda seperti kita dan orang yang kita ajak berbagi aktivitas. Kalau kita pilih ini, cuma di sini ada tanda kuisis super ya. Ini kuisis super. Kita nggak bisa memakai ini jika akun kita bukan akun kuisis super. Kemudian yang ini semua orang di organisasi saya. Jadi ini bisa digunakan untuk khusus guru-guru di SMP Negeri 2 Torong. Kita tahu ya ini SMP Torong. Nah, tulisannya saya masuknya menggunakan akun belajar ID. Jadi tadi di awal sudah saya ingatkan kembali kan bahwa itu sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek dengan mengaktifkan akun belajar ID Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian untuk bagian ini tambah gambar itu untuk mempercantik dan menarik yang kita buat, bisa klik tambah gambar. Ini seperti kemarin bisa dicari lewat Google langsung ataupun unggah dari perangkat. Kita coba, kita cari ini tekanan. Nah, Bapak Ibu bisa mencari langsung. Mana ini yang mau kita pakai di sini? Banyak sekali. Nah, misal kita pakai ini tekanannya pada kita pilih. Jadi nanti di sampul yang kita buat di kuisis ini tekanan ada di IPA miliknya orang yang nggak apa-apa lah. Sementara yang penting kita buat dulu, terus kita simpan. Terus kita simpan lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu ketik simpan ini. Kok ketik apa? Diklik simpan. Nah, otomatis nanti ini akan menjadi milik kita Bapak Ibu, meskipun tadi kita tidak membuat sendiri, tapi membuat dari teleportasi, dari mengambil milik orang lain. Tapi di sini sudah menjadi milik kita. Tandanya apa? Ini adalah milik kita. Dan ini bisa kita download ya, atau kita simpan atau sebarkan. Kemudian kita bisa juga mengirimkan ini presentasi kita ke siswa melalui embed ataupun dengan buat ini apa ya? Nih, mulai presentasi ataupun jadikan PR. Nah, kalau presentasi seperti tadi Bapak Ibu ditayang saya langsung. Kemudian kalau dijadikan PR itu juga sama seperti soal kemarin Bapak Ibu. Kita coba ya untuk pengaturannya dijadikan PR seperti ini. Nah, ini sama seperti kemarin ketika kita mau membuat atau mengirim soal. Lebih sederhana ini daripada kemarin. Nah, ini kita berikan aja pilihan jawaban acak, kemudian timernya ada enggak, ini bisa tidak aktif atau fleksibel. Kemudian nama faktori kita matikan apa enggak, tunjukkan peringkat tadi ketika peserta itu menjawab peringkatnya otomatis muncul, kita lihat saat sudah muncul. Kemudian apalagi nih pilih ini. Nah, kalau sudah kita lanjutkan.
Nah, setelah kita lanjutkan settingannya akan muncul ini. Berarti kita bisa mengirimkan bahan presentasi kita itu lewat link atau lewat kode QR atau lewat kode game. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sama persis dengan yang kemarin. Itu kalau kita mau membuat secara teleportasi Bapak Ibu. Kalau mau membuat dengan yang lain bisa tidak? Tentu saja bisa. Kita coba lagi. Kita buat yang kedua. Kita mau mencoba yang pakai ini lagi tapi tidak pakai teleportasi. Nah, kalau tidak teleportasi Bapak Ibu ini melihat dari sini sendiri. Misal kita mau pilih yang mana ini slide-nya, dalam bentuk slide video ataukah slide teks atau slide kosong seperti ini, kita pilih. Kalau ini kan pertanyaan, Bapak Ibu pilihnya yang slide berarti yang ini tampilannya. Oke, misalkan kita pilih yang slide kosong. Ini ada apa namanya template nih, ada template mana yang mau kita pakai. Pilih template yang mana. Kalau ini kok nggak tertarik, Bapak Ibu bisa mengganti dengan change themes. Ini banyak sekali yang mau kita pakai. Mau yang mana ini? Kita pilih-pilih warnanya. Bapak Ibu tinggal mau pilih yang mana. Misalkan Bapak Ibu suka warna merah. Nah, ini tinggal diklik warna merah. Nah, kalau ini yang Bapak Ibu pakai, berarti ini terapkan slide-nya di sini. Tidak mau, kita cari lagi yang lainnya. Kok tidak mau, kenapa ya? Harusnya mau dibuat, tapi kenapa tidak mau ini? Ya, kita pakai jenis slide kosong juga, Bapak Ibu. Kita ambil satu contoh ya. Ini adalah slide kosong. Jadi untuk membuat bahan presentasi secara manual di Quizzes itu kita seperti PPT biasa atau nah, ini ada media, ada slide, ada ini kita pakai Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur yang sudah ada. Kurang menarik untuk Bapak Ibu ya, dan ingin mencari yang lebih mudah, kita dengan cara teleportasi atau menggunakan yang ada di situ. Atau misalkan Bapak Ibu kok memiliki apa namanya PDF atau PPT dari yang kita punyai, Bapak Ibu bisa mengimpor saja. Ini saya pakai impor aja nih. Kita coba ke impor. Nah, dari impor ini Bapak Ibu sudah memiliki misalkan PDF dari materi di laptop kita. Kita impor, kemudian kita unggah file PDF. Pastikan Bapak Ibu sudah punya terlebih dahulu itu. Nah, kita mencoba mencari dari downloadan saya. Nah, misalkan nih, sembarang aja nih, saya punya ini, sosialisasi Jambore GTK Hebat, sembarang aja kita klik, kemudian kita open. Coba, akan jadi seperti apa bahan tayang yang ada di Quizzes, presentasi Quizzes. Nah, sudah tercentang semuanya Bapak Ibu, 63 slide dari PDF-nya, kemudian kita impor. Nah, di sini Bapak Ibu ada impor sebagai slide yang dapat diedit ataukah slide yang tidak dapat diedit. Bapak Ibu tinggal milih. Kalau sekiranya itu masih ingin Bapak Ibu edit, berarti pilih yang ini. Kalau tidak ingin diedit, berarti Bapak Ibu pilih ini. Biasanya kalau slide-nya yang dapat diedit kadang agak besar-masir kayak gitu. Jadi ini saya coba untuk pilih slide yang tidak dapat diedit. Nah, kita tunggu ketika kita mau menyimpan ya slide yang impor dari PDF kita. Nah, sudah masuk semua ini Bapak Ibu. Karena ini tidak bisa diedit ya, kita nggak
tidak bisa mengklik-klik, artinya persis dengan yang kita tampilkan tadi, tidak otomatis muncul. Ini jika kita pilih yang tidak diedit. Kita lihat yang di sini Bapak Ibu ada tanda kunci. Artinya apa? Kalau ini kuncinya tertutup, berarti ini sama sekali tidak bisa kita ubah. Kita coba apakah bisa dibuka kuncinya? Oh, ternyata bisa. Tapi ini kan dalam bentuk apa? Foto Bapak Ibu. Ini dalam bentuk foto. Sehingga tidak bisa kita edit. Karena tadi kan kita pilih tidak bisa diedit. Ini berupa foto. Tapi kita bisa goyang-goyang. Artinya apa? Karena ini kuncinya kita buka. Coba kita kan dengan ini. Ini klik ini kita goyang-goyang nggak akan bisa Bapak Ibu. Kita beda dengan ini. Kalau ini tadi kan sudah saya buka kuncinya. Nah, kita tutup lagi. Nah, itu dengan cara yang paling cepat Bapak Ibu untuk membuat slide presentasi di Quizzes. Dengan cara yang paling cepat yaitu dengan mengimpor PDF yang kita buat atau milik orang lain ataupun dengan teleportasi. Nanti untuk yang membuat mandiri itu butuh waktu yang agak lama untuk yang di Quizzes karena memang kita harus mendesain sendiri dari awal baik tulisannya maupun gambar-gambar dan sebagainya. Dan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi sementara untuk mempermudah kita dalam membuat presentasi secara online, kita bisa menyiapkan terlebih dahulu di luar Quizzes, baru kita impor. Keuntungannya apa Bapak Ibu untuk presentasi di Quizzes ini bisa kita buat secara langsung ya, kita tampilkan secara langsung buat anak-anak seperti tadi tayangannya ataupun sebagai PR yang interaktif karena ada soalnya juga. Seperti itu Bapak Ibu, sementara yang saya tampilkan untuk presentasi dua dulu yaitu menggunakan teleportasi dan impor dari PDF yang sudah kita buat. Seperti itu ini presentasinya. Saya stop ya. Oke, terima kasih Bu Isna. Bapak Ibu, ini Bu Isna tadi saya izin, saya sudah share di Kombel IPA tentang link Ujikom. Namun ini ada beberapa teman yang sudah mencoba begitu dan untuk kode 991 itu tidak ketemu atau bagaimana begitu. Oke. Ini saya coba untuk memandu dulu seperti apa sih soalnya gitu nggih. Oke, Bapak Ibu, ini saya share dulu. Jangan sampai salah. Artinya kalau salah nanti Bapak Ibu mengisinya tidak akan ketemu gitu. Ini saya coba untuk memandu untuk Ujikomnya. Saya izin share dulu. Biar tidak ada kesalahan kan eman-eman. Nah, ketika Bapak Ibu klik Ujikom akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu sambil dicoba Bapak Ibu. Siap. Ya. Artinya tidak ada kesalahan di akhir pelatihan kan sayang. Di sini sudah muncul seperti ini, Allah sudah bisa. Nah, di sini ujian pelatihan Quizzesnya pastikan ya untuk nomor ID pelatihan itu tidak berganti. Jangan diotak-atik. Nah, kemudian minimal nilainya adalah 60. Nah, ini sertifikat nanti akan diterbitkan setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi Bapak Ibu bisa yang sudah lulus bisa sering mengecek di hari Rabu dan Sabtu melalui link ini. Linknya nanti sudah diberikan di loker atau jenengan simpan ini lokernya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek kembali 3 kali. Jadi ada kesempatan kalau misalkan nilainya masih di bawah 60 itu bisa mengerjakan mengerjakan 3 kali sampai berhasil dengan email lain
Nah, dengan email lain di perangkat lain kan gitu. Jadi tidak harus pakai belajar ID. Cuman yang pertama diharapkan pakai belajar ID. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik. Nah, kodenya berapa tadi? Kodenya berapa Bapak Ibu? 991. S kan? S991. S 991. ada. Bentar. Ya, nanti kalau misalkan ini dulu nanti saya share ulang aja gitu. Saya kirimkan lagi untuk linknya. Kalau ini belum ketemu. Coba saya buka dulu di Sampai bawah belum ada, Bu. ya nanti saya coba dulu Pak untuk koordinasi dengan tim kuisis. Kalau misalkan memang belum ada, berarti mengerjakan di pending dulu gitu nggih. Saya buka dulu, tak matikan dulu. Stop sharing dulu, tak carikan dulu. Bentar. Oke. Oke. Saya cari di WA sebentar. Bu Antin bisa memandu dulu nggih. Tak cari dulu linknya. Siap, Bu Isna. Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir atau presensi sudah saya cantumkan di link chat Bapak Ibu. Dan jangan lupa yang kemarin mungkin kelupaan mengisi presensi pada sesi 1 dan sesi 2, silakan masih ada di grup komunitas belajar IPA. Sekali lagi silakan diisi. Selanjutnya Bapak Ibu. Monggo Wisna. Coba di Kombel diklik coba. Masuk enggak? Masuk. S berapa tadi? 00991. 00991. Ada enggak? Masih belum ada 881 nih Mbak. Belum ada. Kalau diketik manual enggak bisa ya? Bisa. Oke. Berarti gini, nanti kalau saya tanyakan dulu kok tidak muncul, kemarin pendapatnya juga itu. Oke, siap. Iya. Mengendapkan materi dulu berarti. Ya. Oke, Sambil nanti juga bisa dipakai untuk minggu depan asesmen. Ini kan sudah mulai berakhir bab-babnya dan mau berganti bab baru. Bapak Ibu bisa mencoba-coba menggunakan kuisis ini, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung bertanya karena ini pertemuan terakhir maupun menuliskan di kolom chat. Kami masih menunggu. Iya, itu materinya kita sudah sampai itu ya Bapak Ibu, ini masih ada banyak waktu. Mungkin ada yang sharing-sharing ke kita nggih, atau ada yang minat dengan apa, mungkin ini ketemu dengan MGMP IPA. Monggo Bu Antin bisa memandu teman-teman untuk saling sharing. Siap Bu Isna. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Bu Isna, mungkin ada pengalaman atau ilmu yang Bapak Ibu miliki terkait dengan materi
workshop kita, bisa berbagi dengan teman-teman lainnya. Tadi sampun dimulai dari Pak Ika, mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang sudah mempraktekkan menggunakan kuisis. Untuk pembelajarannya, monggo bisa berbagi di workshop ini. Silakan Bapak Ibu, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak apa-apa, atau langsung membuka mic-nya, tidak apa-apa juga. Penasaran. Monggo Bu Andi sedang mau mandi dulu, Bit. Cari. Ini tidak ada yang di kolom chat juga belum. Oh ini, Bu Isna, Ika bertanya Ibu. Saat presentasi berarti siswa yang harus masuk menggunakan kode ya Bu. Oke, untuk presentasi itu hampir sama dengan tadi ya. Saya coba lagi. Saya lihatkan lagi aja. Jendela. Nggih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara meng-share ke siswa gitu nih. Setelah kita mendapatkan file ini kok kita hapus. Kita simpan, terus ini kok kembali lagi. Ini tadi kita simpan, masuk ke ini dulu, saya keluar dulu, dari awal dulu. Nah, kita klik kuisis. Kasang mayu lah. Mayu lah, Bu. Kemudian kita ke perpustakaanku ya, di bahasa ini perpustakaanku kita klik. Kemudian presentasi mana tadi yang kita buat. Misalkan ini tadi kan tekanan ya, yang kita buat adalah tekanan. Kita langsung klik mainkan. Nah, di sini ada 3 hal, ada presentasi langsung ataukah jadikan PR. Kalau Bapak Ibu memang membagi presentasi langsung, berarti diklik yang presentasi langsung. Nah, ini kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini langsung kita klik presentasikan. Nah, bagaimana anak akan memulai? Anak bisa lewat join kuisis.com atau kita klik ini, ya. Kita tautannya kita salin, kemudian kita bagikan di kolom chat WA grup kelas. Atau anak bisa memasukkan kode permainannya ini. Atau bisa juga dengan scan kodenya pakai QR ya. Kemudian bisa juga ini sudah langsung ini klik logo untuk dapat link. Jadi bisa ini pakai join, bisa pakai kode atau pakai scan kode. Dan ini bisa diklik mulai oleh guru jika minimal ada 1 siswa saja yang masuk. Tapi kalau tidak ada siswa yang masuk, ini tidak mau. Tidak ada peserta yang bergabung. Ini tidak mau diklik. Kecuali salah satu siswa yang sudah mulai bergabung, baru kita klik. Seperti itu. Jadi intinya misalkan ini kok presentasinya per kelompok, artinya misalkan ketika di sekolahan mati lampu, akhirnya kan gurunya tidak bisa menggunakan LCD proyektor. Nah, anak per kelompok itu menggunakan HP. Nah, itu bisa kita mainkan melalui HP guru ya, HP guru itu seperti ini. Kemudian anak nanti masuk di sini. Itu kalau pas misalkan mati lampu atau sekolahnya LCD-nya dilalah kebagian atau gimana, bisa menggunakan alternatif untuk materinya. Jadi tidak hanya mengandalkan pakai LCD proyektor.
berinteraksi aktif melalui diskusi kelompok. Seperti itu, Pak Eka. Oke, siap Bu Isna. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, silahkan mumpung masih ketemu dengan Bu Isna ini ya. So, kalau workshop mungkin sulit menghubunginya, tapi masih boleh ya Bu Isna, misalnya kan besok tanya-tanya ya. Apa ya Bu Andin untuk MGN IPA mau mengadakan pelatihan tentang apa seperti itu? Oke, nggih. Bapak Ibu boleh mengusulkan misalnya ingin ada workshop atau seminar tentang apa, nanti akan diwadahi oleh MGN IPA Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu, nanti untuk uji komnya menyusul ya Bu Isna ya. Iya, Ini karena banyak tadi bertemu. Ini banyak yang bertanya di chat. Nanti disusulkan dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kalau sudah ada mengalami kesulitan bisa bertanya kepada saya boleh, Wisna boleh. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kalau tidak nanti langsung ke refleksi umpan balik boleh ini Wisna dicoba satu. Di sini ada Bu Tris. Nah, ini banyak teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang ahli-ahli sebenarnya. Bu Neti ada, Bu Trisna, ada Mbak Anissa. Assalamualaikum. Salam. Tris, boleh untuk pertama kali nih Kak Tris memberikan refleksi atau umpan balik pada kegiatan optimalisasi kuisis dengan penggunaan akun belajar.id ini. Mungkin Kak Tris punya refleksi untuk kegiatan kita selama 3 hari ini. Untuk Kak Tris. Oke, terima kasih Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Ci Isna terima kasih banget sudah berbagi ilmunya tentang kuisis. Saya sendiri sebenarnya juga sudah menggunakan, tapi zaman dulu masih dengan Bu Lili itu ya. Iya, betul. Itu jadi belum tidak berkembang lagi karena mungkin duri usia itu ya. Saya ini tapi alhamdulillah ketika Desna mau menyampaikan tentang bisnis, saya sangat tertarik dan ternyata fitur-fiturnya yang baru mulai bermunculan. Cuman ya sayangnya kalau daring itu memang kurang efektif sih. Nah, jadi jujur saja kami harus nyambi kemarin kebetulan anak ke Jakarta jadi harus nganter. Jadi saya mengikuti sambil jalan. Ini juga kebetulan orang tua nggak enak badan, ini juga perjalanan Gunung Pati. Tapi setidaknya dari mengikuti tadi alhamdulillah dengan bermunculannya fitur baru, insya Allah bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Dan tadi Ina sendiri menyampaikan masih bisa memberi kesempatan waktu untuk bertanya secara pribadi. Mungkin jika kita mengalami insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang mungkin sendiri masih banyak kurang bisa bertanya dengan insya Allah yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dan umpan baliknya monggo Bapak Ibu. Lainnya ini ada pertanyaan sebentar ya Bu Isna di kolom chat. Ibu Andin kok putus? Oke.
Ibu Eli Tri Lestari di sini izin bertanya, bagaimana cara menyampaikan materi ini untuk siswa kelas 2 SD? Karena kelas yang saya pegang kelas 2 SD. Di sini anak mungkin kan tidak membawa HP ya Bapak Ibu nih. Jadi bisa disiasati kalau misalkan ini yang ditanyakan yang pakai kuis atau pakai presentasi ya Ibu Eli ya. Bu Eli monitor. Halo. Yang kuis ya Bu. Oke. Gini Bapak Ibu, jika si anak itu memang tidak diperbolehkan menggunakan HP, Bapak Ibu bisa menggunakan kertas nih. Ini saya buka dulu kuisisnya. Saya tampilkan untuk yang tidak boleh membawa HP. Oke. Saya mau mencoba untuk membuka untuk yang tidak bisa membawa HP. Berarti Bapak Ibu pakai fitur yang kertas, jadi bisa di-download seperti itu. Bentar. Soal. Kita cari yang soal. Nah, misalkan ini Bapak Ibu untuk yang bisa di print. Kemudian ada yang dengan pakai kertas. Kemarin kan di awal itu sudah bisa diunduh. Coba kita buka yang pertama dulu. Kuisis. Menunya kita cari. Oke. Nah, di sini ini kita buka dulu aja. Kita buka dulu untuk soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownload. Bisa mendownload, kemudian diberikan ke anak. Tapi misalkan tidak bisa di-download atau mungkin anak-anak biar interaktif, nanti ibu aja yang menayangkan pakai LCD, pura-pura anak suruh menabuk di layar. Jadi ini kita mainkan mulai sekarang, misalkan kita klik mulai sekarang. Jadi nanti kita pakai HP-nya ibu guru, kan gitu nggih. Ini pakai HP ibu guru, ditayangkan pakai LCD, Bu. Kan nanti akan tayang di LCD. Ini bisa minta tolong satu orang untuk mencoba masuk dulu. Nanti akan saya coba berikan gambaran kalau misalkan tidak ada HP dan anak bisa bermain secara interaktif. Minta tolong satu orang ya, bisa join dulu. Linknya Ini oke, ya di apa? Nih. Nanti akan saya ceritakan ngakalinya gimana. Atau apa? Oke, sudah satu orang cukup. Nah, misalkan seperti ini, yang masuk sebagai peserta itu kita sendiri. Nah, kemudian kan akan tampil di layar. Nah, nanti anak-anak itu diminta untuk pertanyaannya. Kita pilih anaknya di sana. Sebagai apa? Sebagai siswa. Saya masuk sebagai siswa gitu. Yang ditampilkan adalah sebagai siswa. Jadi nanti ditayangkan di sini Bapak Ibu menggunakan dua ini. Jadi yang satu nanti dijadikan sebagai peserta, kemudian yang satu lagi sebagai guru. Nah, ketika kita sebagai peserta di yang lainnya itu anak-anak suruh maju tapi yang bukan gurunya.
Saya ulang gini Bu. Saya stop dulu. Nah, gini Ibu nggih. Kita kan memiliki bisa buka dua jendela, dua ini? Nah, Ibu nanti yang satu Chrome itu sebagai guru yang membuka kuisis, kemudian yang akun lainnya sebagai siswa, ya sebagai murid. Nah, kemudian nanti yang Ibu tayangkan di LCD itu adalah sebagai murid. Kemudian Ibu sebagai operator, nanti anak biar maju satu-satu nabok papan tulis, pluk jawabannya. Nah, ketika anak nabok itu, Ibu ngeklik di laptopnya Ibu yang ditabuk si anak. Jadi seolah-olah itu papan tulisnya adalah papan tulis digital. Kan kita mau beli papan tulis digital kan masih mahal Bu. Jadi bisa kita akali dengan cara apa? Ibu menayangkan kuisisnya itu di layar, anak-anak satu-satu, misalkan urut dari yang depan sendiri, maju nomor 1, nabok, pluk. Nah, Ibu kan di belakang laptop, diklik, ting, nanti akan ada jawabannya. Itu untuk ngakali tidak ada HP dan tidak punya layar sentuh Bu. Gambarnya seperti itu. Itu yang paling gampang seperti itu. Atau menggunakan model kertas, tapi ini tadi belum bisa saya buka. Anak membawa jawaban yang dari print di situ, kemudian nanti Ibu nyekan pakai HP. Nanti kapan-kapan mungkin bisa kita sharing lagi itu ya, khusus untuk kuisis yang digunakan pakai kertas. Kalau ini kan tadi tidak ada persiapan sama sekali kalau membahas yang kuisis pakai kertas. Nah, ini sebagai alternatif yang pertama saya untuk Ibu itu tadi papan tulis interaktif. Jadi tabok screen. Jadi anak-anak menabok jawaban yang ditayangkan oleh guru di papan tulis, gurunya sebagai operator mengklikkan jawaban si anak. Nah, seolah-olah kan anak yang memilih di papan tulis ting bunyi gitu Bu. Ada gambaran mboten? Mungkin Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi untuk tabel screen ada gambaran Deng? Ada gambaran Bu. Iya. Jadi kita ikutan tabel pejet yang dipejet oleh yang mencet gurunya, tapi anak pura-puranya itu yang mencet itu loh. Jadi ketika anak nabok di papan tulis gurunya jadi anak-anak itu seolah-olah ngerti nih, taunya itu wah papan tulis tak tabok itu bisa ya. Padahal gurunya yang mencet jawaban. Kan kayak interaktifnya seperti itu. Itu untuk anak SD mesti lebih tertarik. Yang ngerti nih papan tulisnya bisa ditabok sih. Tapi yang nabok adalah gurunya. Itu alternatif untuk interaksi. Jadi anak juga ada mobilitas bergerak kan. Nanti senang nomor 1 siapa atau misalnya siapa yang bisa maju ke depan, lari-lari nabok, siapa yang cepat nabok dapat nilai misalkan seperti itu. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan jawaban nabok, siapa yang nabok cepat, jawabannya betul dapat poin 10 misalkan seperti itu, mereka akan tertarik Bu. Tapi gurunya yang aktif mencetin tombol jawaban itu ketika anak nabok di papan tulis, gurunya yang klik. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin itu metode apa ya yang belum kita lakukan ya. Nah, itu Bu Farida udah pernah lihat di TikTok, nabok papan tulis kuisis. Nah, betul banget seperti itu. Sing nabok sebenarnya gurunya, mencetnya, cuman anaknya nabok di papan tulis. Itu kemarin saya pas lihat di TikTok bertanya-tanya itu kok papan tulisnya nyambung dengan nyambung. Ternyata yang nabok gurunya. Menutul gitu kayak. Itu istilahnya tabok screen. Jadi bisa dipakai kayak alternatif pembelajaran, judulnya kayak keren. Metode pembelajaran tabok screen meningkatkan hasil belajar anak. Padahal yang nabok anak, gurunya itu di balik layar gitu. Mungkin jawabannya itu Bu Poranti kemarin, kok iso ya papan tulisnya ditabok itu ya Bu ya? Iya, saya kira memang ada aplikasi kalau ditaruh di papan tulis.
bisa dipejet-pejet, ternyata ada tangan kedua gitu nggih. Wisna nggih. Tapi sebenarnya ada kok papan tulis interaktif ada, cuman harganya ya mehong. Iya. Mehong banget. Ya, Sekolah sementara kami gitu. dapat bantuan itu nanti Bu Isna, ada Amin. di lab TIK. Jadi nanti katanya bisa belajar seperti itu. Ya. Oh, ini Bu Sumini tadi berbagi linguisis. Oh, boleh Bapak Ibu bisa kok. Linguisis itu dicari di teleportase, nggih. Teleportase itu bisa kita pakai semuanya. Tinggal diketik apa yang mau diinginkan materinya, nanti bisa langsung diambil dan nanti bisa disimpan menjadi milik Ibu. Bisa menjadi milik Ibu. Ya, bisa dijadikan milik Ibu. Misalkan membuka milik saya tadi kan kebuka, kemudian panjenengan edit, ya begitu diklik edit nanti akan menjadi di perpustakaannya panjenengan. Berarti harus pas Bu Isna buka gitu. Kalau nggak buka nggak bisa. Enggak, boleh. Jenengan bisa buka punya orang. Punya orang bisa jenengan buka, misalkan linknya tadi bisa jenengan buka atau dibagikan, itu bisa. Kalau teleportasi tidak hanya milik saya, milik punya semua orang bisa jenengan ambil. Seperti tadi. Apa diulang lagi untuk teleportasinya, Bu? Jadi Bu Isna, di kuis ini sebenarnya itu kalau saya coba-coba kemarin itu kita bisa meminta, bukan meminta ya, mengambil part-part gitu dari hasil karya orang, dan ini sebenarnya saling berbagi gitu ya. Di kuisis ini banyak yang saling berbagi. Teleportasi namanya Bu Andin. Siap. Kalau bikin presentasi sendiri dari Bu Farida, Bu Isna. Oke. Lalu tambah gimana caranya? Terima kasih. Oke, saya lihatkan aja tapi ya. Oke, saya lihatkan dulu. Oke, saya keluarkan dulu. Kita buat, kemudian kita pilih presentasi. Tambahkan baru. Nah, kita pilih ini, misalkan pertama kan kita pilih kosongan. Misalnya kita sudah bikin satu ya, ini misalkan satu teori sudah. Kemudian kita mau menambahkan lagi file yang kedua. Ini ada tulisan tambah slide. Kita ambil salah satu saja. Ting, ya. Tambah lagi satu. Terus kita klik kembali. Nah, di sini tambah slide lagi untuk yang ketiga. Ini ada jenis-jenis pertanyaan. Ibu bisa pilih di sini untuk slide berikutnya. Ini kan tadi sudah dapat slide 2. Nih. Ini sudah dapat 1 slide. Kemudian mau nambah lagi slide yang berisi pertanyaan. Mau pilih yang mana? Ibu bisa membuat pilihan ganda, isian singkat atau yang mana. Misal ini ya, kita klik pilihan ganda. Nah, ini sudah yang kedua. Ini slide yang kedua. Kita seperti kemarin. Kita buat ini seperti kemarin. Misalkan lambang. Nah, misalkan di sini 2 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Misal nih, ini 1, 2, 1, terus ini 3, 4. Nah, ya, biasa ini. Jadi tadi slide yang pertama tadi sudah presentasi. Ini slide yang kedua modifikasi soal. Sudah kan? Selesai. Kita klik lagi. Ini tambah lagi 1 atau kita simpan dulu boleh. Kita simpan. Kita perlu tambahan bagian yang hilang. Kalau mau, nggak mau udah. Ini kembali. Tambah lagi. Ini sudah muncul kan? Kita tambah slide lagi. Mau pertanyaan lagi, Bu. Kita tambah yang mana ini? Misalnya kita mau bikin yang menjodohkan. Sama seperti kemarin. Itu. Jadi yang pertama tadi
kita kan punya slide ini, kemudian slide berikutnya kita tambahkan pertanyaan dan seterusnya. Terus setelah pertanyaan mau ditambahkan presentasi, ya kita klik ini kembali, kemudian tambah slide. Kita pilih yang mana, misalkan yang ini. Kita bebas kok. Nah, sudah selesai, misalkan ini sudah selesai, kita akan mereview, kita lihat dulu, kita lihat seperti apa tayangannya. Ini kan? Nah, Ibu, seperti itu. Tapi ini memang saya tidak membuat, ya hanya sekedar mencontohkan cara membuatnya seperti itu. Ini tadi slide yang pertama, ini slide pertama, kemudian ini slide kedua, slide ketiga tadi berupa soal, slide ke berikutnya juga berupa soal. Kalau mau tambah lagi boleh, ya. Kita sebagai pandangan dulu. Nah, di sini kita mau tambahkan lagi. Menambahnya dalam bentuk apa ini? Mau dalam bentuk soal lagi, berarti kita klik tambah slide, tapi yang kita pilih adalah jenis pertanyaan. Yang mana? Misalkan, Bapak Ibu pilih yang drop down. Udah, ini kan drop down. Nah, cara membuat soalnya ini kan sudah kita buat kemarin ya, jadi nanti terus simpan seperti tadi, simpan dan seterusnya. Begitu Bu. Sampun jelas Bu Farida atau ada yang ditanyakan kembali? Oke, sama-sama Bu Farida. Nanti bisa dicoba-coba nggih. Monggo Bu Antin. Masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali, ini malah mau selesai tapi mungkin pertanyaannya muncul begitu ya Bu Isnangge. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa mengisi presensi yang tadi sudah di-share di chat bagian atas. Dan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan kuisis ini, silakan bisa. Maaf Bu Isna, berarti Sobi diulang lagi cara tadi loh untuk teleportasi. Teleportasi. Siap. Bu Isna. Ya, oke, teleportasi yang soal Ibu ya. Soal atau yang dua-duanya? Yang ya materi sama soal aja, Mbak. Oh, soal saja. Oke. Soal ya bisa ya. Soal bisa. Intinya sama nggih. Oke, saya mau mengulang kembali untuk teleportasi nggih. Ya. Ini saya back dulu, kan nggak kepake. Nggak mau, kita silang aja. Kita mau bikin yang teleportasi, berarti mau mengambil atau mengadopsi milik orang lain. Pastikan Bapak Ibu buat baru, diklik buat. Kemudian kita pilih boleh presentasi, tulis, kita klik. Kita tunggu. Kemudian kita yang ini besok-besok nih, kalau ada waktu yang baru aja. Kita buat dari awal. Nah, di sini untuk buat dari awal itu kan banyak sekali pilihan. Yang pertama kali. Nih. Kemudian karena kita pengen mencari dari milik orang, berarti kita tulis di sini. Cari pertanyaan dari kuis yang dibuat oleh guru lain. Apa ini misalkan maunya? Apa Bu? Udah usulan? Usulan apa ini? Ciri-ciri makhluk hidup dan terlihat. Ciri-ciri makhluk hidup misalkan. Nah, kita cari di sini, kita klik. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita cari di publish. Nah, sekarang karena ciri-ciri makhluk hidup kan di SD ada, di SMP ada, di SMA ada. Maka kita cari di sini.
Mau kelas berapa, Bu? Kan kelas 2 SD. Kelas 7. Bebas. Artinya mau kelas berapa ini? Kelas 7 misalnya, kelas 7. Oke, kelas 7. Nah, di sini kelas 7. Karena kita hanya kelas 7, di sini kelas 7 semua. Nah, ini kita coba-coba. Yang paling atas dulu lah kita coba. Ada 20 soal. Kita klik nih, ting. Nah, kita klik di sini, kita klik. Nah, otomatis sebelah kanan akan muncul. Nah, kita buka-buka dulu, kita buka. Kalau kira-kira ini mau dipakai semuanya, kok ini mau dipakai semuanya, wah PKB. Nah, berarti ini tambah semua, 20 soal kita klik semua. Tapi kalau Ibu mau milihnya satu soal, berarti ini satu-satu. Kita tambah semua, ting. Nah, di sebelah sini langsung akan muncul 20 soal, Bu. Kalau kurang puas 20 soal masih terlalu sedikit, Ibu bisa cari lagi ke bawah. Misalkan ini. Kita cari yang jangan premium, cari yang tidak ada tulisannya premium. Kemudian kalau mau semuanya tambahkan semua, tapi kalau misalkan hanya ini saja, tambahkan di satu soal. Oke, kita lihat ini sekarang jadi 21 soal dan seterusnya, Bu. Nah, kalau ini sudah puas untuk mengambil milik orang ini sudah puas, kita silang. Pilih kita silang, baru kita depan. Nah, ini sama seperti tadi ketika kita isi nama, judulnya, kasih seperti itu, Bu. Untuk Andin juga Ibu. Mungkin ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu. Ini tinggal 12 menit lagi. Ini Bu Isna di kolom chat nih sebenarnya sudah ada umpan balik maupun refleksi sebenarnya. Iya. Ini saya masih baca-baca. Maaf tadi saya kepental Bu Isna dari Jimmy karena mungkin sinyal. Oke, Bu Sriani, ini pertanyaannya, saat presentasi dan kuis berarti siswa harus masuk dengan menggunakan kode, Bu? Oh, bisa pakai kode, bisa pakai link, bisa pakai apa tadi? Barcode. Jadi Bapak Ibu sekarang itu biar anak-anak juga, misal kalau di sekolah saya boleh bawa HP nggih, kebetulan Bu Isna, tapi memang dibatasi, dikumpulkan ketika tidak ada pelajaran kita di ketua kelas kalau di sekolah saya, jadi bisa dimanfaatkan. Nah itu kita bisa ngeprint barcode-nya itu, nanti anak tinggal klik begitu. Mereka sudah pandai menggunakan barcode Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh ketinggalan untuk memanfaatkannya biar kelihatan keren juga ini kayaknya. Gurunya biar tidak kelihatan gaptek begitu. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain atau akan memberi umpan balik terhadap pelatihan atau workshop yang sudah kita laksanakan selama 3 hari ini berturut-turut. Kami dari MGMP IPA Kabupaten Grobogan mengucapkan terima kasih nggih sudah meluangkan waktunya. Mungkin pas ngantuk-ngantuknya Bu Isna karena sekarang itu pulang kerja rasanya energinya sudah habis. Gitu nggih. Dan pada sore harinya atau malamnya ketika kita mau rebahan layeh-layeh tetap punya motivasi untuk bergabung di kegiatan workshop kita. Bapak Ibu mungkin ada saran atau masukan bagi kami, boleh juga bertanya kembali. Masih ada 9 menit Bapak Ibu. Sekali atau lagi langsung penutupan Pak Pri juga boleh.
Oke. Satu lagi untuk refleksinya Bu, ini saya tak menunjuk teman saya. Ini sebenarnya banyak sekali, saya malah jadi bingung. Mbak Neti ada nggak Mbak Neti? Mbak Anita, Mbak Nyumi ada tadi, Mbak Catur, Mbak Puji Utami, SMP 3. Tadi kayaknya saya lihat ada. Kangen dengan Mbak Puji. Udah ini. Mbak Nyumi, ayo Mbak Nyumi. Yuk testimoninya silahkan Mbak Nyumi. Mbak Nyumi ini satu angkatan dengan saya ini. Teman Rajab. Ini termasuk guru IPA yang bagus juga. Dek Dia, ayo Dek Dia. Silahkan memberikan umpan balik atau refleksi boleh dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Kalau tidak ada, ini langsung closing statement dari Pak Ketua nggih, Bu Isna nggih. Oke, siap. Nanti disampaikan Bu Isna terakhirnya. Halo Pak Pri, Pak Supriyadi. Maaf tadi saya panggil Pak Priyono. Dulu kita punya GMP juga, namanya Pak Priyono. Monggo Pak Pri, waktu dan apa ini tempat kayaknya tidak ada di tempat ini. Silakan Pak Pri, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu narasumber, Ibu Isna Ainah Hidayanti, dan teman-teman pengurus MGMPIPA yang saya hormati, Bapak Ibu peserta Diklat Optimalisasi Khusus dengan akun Belajar ID yang saya hormati. Terima kasih atensinya. Selama 3 hari, meskipun ini malam minggu, tapi masih antusias. Peserta sebanyak 53 mengikuti di dalam room meet malam ini. Karena materinya memang begitu bagus, sangat menginspirasi, terutama bagi saya maupun Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti kalau saya itu bisa saya gunakan nanti insya Allah nanti untuk PR kegiatan di rumah, biar anak-anak membuka HP untuk mengerjakan dan melihat materinya. Jadi nanti ada presentasi dan di bawahnya nanti ada materi itu. Jadi ada ibaratnya pembelajaran digital gitu. Kalau di sekolah mungkin agak ribet, nah, bisa saja kita gunakan di rumah untuk PR-nya. Semoga nanti pas ada uji kom kita bisa lulus semua. Nanti kita akan mendapatkan sertifikat dari khusus untuk kegiatan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali untuk tim-tim khusus yang telah memberi kesempatan pada MGMPIPA untuk acara optimalisasi kegiatan ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kegiatan sudah selesai, maka kegiatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penutupnya. Ini tinggal 4 menit, Bu Isna. Halo, Bu Isna. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman hebat yang ada di room ini dan di luar room yang antusias banget testimoninya untuk kemajuan kita sebagai seorang guru, peningkatan kinerja kita. Tentunya kalau
kita tidak ketinggalan zaman lah, karena kita tahu bahwa zaman itu selalu berkembang dan berkembang. Kita juga tidak boleh stagnat di sini, kita harus juga melalui perkembangan yang sangat signifikan nih Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kami dari MGMP IPA bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, yang intinya akan mencerdaskan siswa kita. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Bermanfaat untuk kami semua. Seperti yang bisa bilang Bapak Ibu, bahwa kita harus adaptif terhadap perkembangan anak didik kita. Mungkin kalau misalnya tidak terlalu tapi tidak apa-apa, lebih tinggi, kita harus sesuai kodrat zamannya anak-anak. Mungkin tidak seperti yang lalu-lalu pembelajaran